Church. Wow, happy Sunday buat kita semua. Senang banget kita bisa sama-sama beribadah online lagi. Sebelum kita sama-sama mau memuji menyembah Tuhan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau telah berikan satu hari lagi buat kami untuk bisa sama-sama datang ke hadirat Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di setiap rumah, di setiap ruangan dimanapun kami beribadah. Dan kami hanya mau undang Engkau, kami hanya mau undang Roh Kudus yang beracara Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seberapa banyak yang hari ini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kita mau katakan yes. Yes. Oke, yuk sama-sama kita mau praise and worship God. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab dia adalah sumber kemenangan kita. Amin. Amin. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Sama-sama katakan salibmu, salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh, salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Oh, ku puji Kau, ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada siapa? Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Sama-sama nyatakan dengan iman. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh, salibmu bebaskanku, karya
Kami bersyukur Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu kami hari ini mau bawa pujian kami mau bawa sembah kami Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sama-sama katakan, Kau berikan kami harapan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa kalau pada siang hari ini kami dipertemukan kembali Bapa untuk boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, untuk Engkau bertahta dalam hati setiap kami ya Bapa, dan biarlah kami boleh menyiapkan hati kami seluas-luasnya untuk Engkau boleh bekerja ya Bapa, untuk Roh Kudus boleh menjamah, menyentuh hati setiap kami, mengoreksi hati setiap kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara secara pribadi pada setiap anak-anak-Mu Bapa, melalui hamba-Mu ya Bapa. Kuasai lidah bibir perkataan dan biarlah sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom Airbakers. Udah lama kita gak berjumpa ya. Nah teman-teman, kalau kita ikutin dari minggu pertama, minggu kedua, dan yang akan sekarang dibahas, kita lagi bahas tentang apa sih? Kita lagi bahas tentang surga, tapi dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah teman-teman, alasan kita mengikut Yesus itu bukan hanya karena kita semata-mata pengen masuk ke dalam kerajaan surga aja. Enggak, tapi lebih dari itu, alasan kita mengikuti Yesus itu adalah karena kita memang cinta sama Tuhan. Karena kita memang benar-benar menyadari betapa berharganya pengorbanan yang udah Tuhan kasih buat setiap kita. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas bukan tentang surganya sebagai tempat ya. Kita bukan bahas tentang surga, tapi kita hari ini mau bahas tentang yang lebih utama dan yang lebih penting daripada surga. Yaitu apa? Pemilik surganya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini Cici mau ajak kita nih, buat kita sama-sama belajar lebih mengasihi Tuhan Yesus lagi. Ya, nanti kita akan banyak bahas tentang langkah-langkah praktis, gimana sih cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah sebelum kita masuk, Cici mau tanya dulu nih. Apa sih yang akan kita lakukan waktu kita tuh cinta banget sama seseorang? Nih muda-mudi, remaja-remaja yang lagi ngeceng gitu ya. Apa sih yang akan kalian lakukan buat orang yang kalian suka? Pasti yang akan kalian tuh pasti pengen cari tahu apa sih yang bisa buat dia happy, ya enggak sih? Kalian pasti akan cari tahu apa sih yang bisa bikin si doi itu senyum, apa sih yang bikin si doi itu bisa, pokoknya seneng lah sepanjang hari itu. Pasti kalian berpikir tentang hal itu kan? Kalian akan berusaha cari tahu, kalian akan berusaha mengupayakan gitu ya, meskipun susah gitu ya benda itu gitu ya. Tapi kalian akan upayakan sampai kalian tuh mendapatkannya. Kenapa? Karena kalian tuh cinta. Gak mungkin kan misalnya nih yang cowok-cowok gitu ya, si pacarnya suka bunga mawar gitu ya, tapi dia malah ngasihnya bunga bangke gitu. Gak mungkin. Pasti waktu kita tahu pacar kita suka bunga mawar, kita pasti akan berusaha cari bunga mawar yang paling bagus, yang warnanya tuh paling menarik, yang paling fresh gitu ya. Gak mungkin kita kasih bunga lain apalagi bunga bangke, ya enggak? Nah, sama seperti cinta kita sama Tuhan juga. Di sini coba ceritanya, siapa yang cinta sama Tuhan? Boleh angkat tangannya? Sekalipun di rumah? Pasti kita semua angkat tangan, kita bilang kita cinta Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita tuh udah tahu apa yang Tuhan tuh suka? Apa yang bisa benar-benar bikin Tuhan tuh happy? Apa yang bisa benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Nah, sekarang kita cari tahu. Teman-teman tahu gak sih kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat suka dengan yang namanya kebenaran. Nah hari ini Cici mau ajak kita belajar lebih dalam tentang hal yang namanya kebenaran. Teman-teman kalau ngomongin soal kebenaran, kita lihat gitu ya fenomena zaman sekarang. Kita pasti mungkin sebagian dari kita akan ngerasa miris gitu ya. Ya ampun zaman sekarang prinsip moral itu udah banyak bergeser. Sangat-sangat bergeser. Dari apa yang tadinya kita pandang itu tuh gak benar, itu gak baik, itu gak pantas lalu lakuin kayak gitu. Itu tuh bukan sesuatu hal yang bisa dibenarkan gitu.
Itu dulu gitu, tapi sekarang kita bisa lihat buktinya. Hampir semuanya itu malah dianggap biasa-biasa aja tuh, fine-fine aja tuh. Dan seringkali kita yang justru mempertahankan kebenaran itu, yang malah dianggap aneh sama orang lain. Aneh banget sih, ribet banget sih lu. Gitu aja diurusin, kayak gitu doang diurusin. Kayak gitu doang. Apa yang tadinya dianggap salah, sekarang dianggapnya kayak gitu doang. Miris kan? Nah teman-teman, kebenaran itu sifatnya mutlak. Artinya gak bisa tergeser oleh apapun. Kebenaran tetaplah akan menjadi sebuah kebenaran. Dan pada dasarnya suatu perbuatan dikatakan misalnya perbuatannya tuh salah. Itu gak bisa jadi perbuatan yang benar hanya karena orang-orang di sekelilingnya semuanya melakukan hal itu. Enggak karena orang-orang sekelilingnya bilang itu mah biasa aja. Suatu perbuatan yang salah enggak bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan yang benar apabila meskipun orang-orang di sekitarnya tuh bilang itu udah jadi biasa aja tuh sekarang, itu tetap enggak bisa dibenarkan teman-teman. Dan kebayang ya nanti ke depan tuh bakal jadinya tuh kayak gimana gitu kalau prinsip-prinsip moral itu udah mulai bergeser, serusak apa generasi kita di masa depan nanti. Apalagi sekarang kalau kita melakukan kebenaran itu tuh bukan dianggap sebagai sesuatu yang keren gitu, tapi malah sesuatu yang boring. Oh, that's boring. Gak rame lah, gak asik lah. Buat apa sih kita ngelakuin kebenaran yang kita mau tuh malah dibatesin gitu. Kita gak bebas, kita gak happy bro. Dan mirisnya lagi apabila kalau sekarang anak-anak Tuhan, orang yang bilangnya itu sebagai pengikut Tuhan, malah justru menganggap kebenaran itu sebagai sesuatu yang gak harus dilakukan. Mereka lebih milih buat ikut serupa dengan dunia daripada melakukan kebenaran. Bayangin apa yang terjadi ke depannya apabila kita mengesampingkan pentingnya hidup benar itu teman-teman. Nah, kalau bicara soal kebenaran, di mana sih kita bisa menemukan kebenaran itu? Yesus, udah pasti. Nah, dan kebenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus dan bisa kita temukan dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah petunjuk buat kita tuh hidup benar di dunia ini. Nah, tapi sayangnya ya guys, seringkali kita tuh menjalani hidup ini dengan penuh kesotoyan. Kesotoyan tuh maksudnya gimana? Jadi kesotoyan tuh maksudnya gini, kita tuh berusaha menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang menurut kita tuh itu baik, dengan cara yang menurut kita, ini yang paling cepat, ini yang paling gampang, ini yang paling aman, yang paling minim lah resikonya. Ya, terkadang emang itu bisa berhasil menyelesaikan masalah kita. Tapi gak jarang justru atau seringnya justru malah menimbulkan masalah baru yang lebih gede lagi. Kalau bisa Cici simpulin, kita tuh lagi melakukan trial and error dalam hidup ini. Tapi sebenarnya teman-teman, kita tuh sebenarnya gak perlu loh melakukan yang namanya trial and error itu dalam menyelesaikan suatu masalah. Asalkan apa? Asalkan kita mau baca petunjuknya. Dan petunjuknya itu semuanya ada di sini teman-teman, dalam firman Tuhan. Nah, seringkali kita marah gitu sama Tuhan, kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kok masalah saya kayak gak selesai-selesai sih? Yang satu belum beres, udah datang yang lain lagi. Kok Tuhan tega sih sama saya? Tunggu sebentar. Sebelum kita nyalahin Tuhan, coba deh pikir lagi. Masalah yang terjadi sama kita, itu seringnya disebabkan karena kebodohan kita sendiri. Karena kita tuh gak kasih respon yang benar, atau kita memberikan respon yang salah ketika kita menyelesaikan masalah itu. Dan justru malah menimbulkan masalah baru yang lebih gede lagi karena respon kita salah. Nih contohnya, misalnya nih, kita ketemu sama orang nyebelin gitu ya. Dia maki-maki kita di depan umum, dia pokoknya ngehina kita lah di depan umum. Nah, kalau misalnya kita menyikapinya dengan salah, pasti kita akan balas dengan maki-maki ulang. Kita nyumpahin dia, kita gak terima, kita ngejago. Tapi apa yang terjadi gitu? Akhirnya masalahnya tuh
makin gede gitu. Dari yang tadinya adu mulut itu bisa naik level jadi adu jotos. Dari yang tadinya awalnya cuma dari kata-kata, bisa ujungnya tuh sampai kehilangan nyawa. Kenapa? Karena respon kita tuh salah. Ibarat korek api yang tadinya bakar kertas kecil atau daun gitu ya. Tapi karena dibiarin itu tuh bisa sampai membakar seluruh hutan. Jadi hati-hati dengan respon yang salah ini. Padahal kalau kita baca petunjuknya di firman Tuhan, kita akan kita akan menemukan gitu. Ada kok petunjuk dalam ngadapin orang nyebelin kayak gitu. Waktu dia maki-maki kita, waktu dia ngehina-hina kita, itu tuh kita bisa temukan dalam firman Tuhan. Cici kasih tahu ya, nih di Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, coba deh, kalau kita praktekin ini ya, kalau misalnya kita ketemu gitu ya sama orang yang nyebelin tadi, dia maki-maki kita, dia ngehina kita, tapi kita jawabnya tuh dengan lemah lembut, itu tuh bisa meredakan pertengkaran gitu, meredakan amarahnya dia. Jadi kita tuh sedang mencegah terjadinya hal yang besar yang sebenarnya gak perlu terjadi. Kayak gitu teman-teman, gak usah balas nyumpahin, gak usah balas ngata-ngatain, cukup jawab dengan jawaban yang lemah lembut. Nah, si orang yang melakukan kebenaran atau orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu tuh bukan cuman dia tahu cara mengatasi masalah yang efektif atau yang dengan cara yang benar, tapi dia juga tahu gimana caranya mencegah masalah yang lebih besar itu untuk terjadi. Nah, masalah-masalah yang sebetulnya nggak perlu kita alami. Di dunia ini kan ada masalah yang nggak bisa kita cegah. Contohnya kayak bencana alam, itu di luar kendali kita nggak bisa ngendaliin. Tapi yang bisa kita cegah juga ada masalahnya. Yang kayak tadi, ketika kita bisa kasih respon yang benar terhadap situasi itu, kita sebenarnya bisa mengurangi masalah-masalah yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kita tuh rugi benar sebenarnya waktu kita nggak mau meluangkan waktu untuk kita membaca firman-Nya. Kenapa? Karena di firman Tuhan itu tadi ada petunjuk-petunjuk. Dan kita juga adalah jadi orang yang rugi kalau seandainya kita cuman baca, kita ngerti harus ngapain tapi nggak kita lakukan. Sama seperti firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Bahkan di Yakobus 2 ayat 20, Tuhan bilang gini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Jangan puas sampai hanya tahap mengerti aja teman-teman, tapi kita juga harus sampai tahap melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih respon yang benar dalam setiap situasi, dan respon yang benar itu seperti apa? Respon yang benar itu adalah ketika kita melakukan kebenaran dalam segala situasi. Itu akan selalu jadi respon yang benar. Nah, teman-teman mungkin misalnya kita ngomongin tentang kebenaran, seringkali kita takut gitu ya, bahkan kita ragu buat melakukan kebenaran di zaman sekarang. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang udah hidup serupa dengan dunia ini. Sehingga kita tuh takut gitu, merasa jadi kita minoritas di sini. Orang tuh udah hidup dengan cara hidupnya tuh yang berbanding terbalik sama apa yang Tuhan tuh ajarin buat kita lakuin gitu, sama cara hidup yang Tuhan mau. Nah, bahkan seringkali kita tuh menganggap bahwa melakukan kebenaran itu adalah sebuah kerugian. Contohnya gini, banyak kan sekarang lagi viral gitu ya. Banyak yang mempertanyakan, kok gak adil ya? Orang yang jahat, orang yang udah jelas-jelas dia tuh salah, kok hidupnya kayak masih baik-baik aja sih? Kayak dia tuh nyaman gitu, gak ada yang hukum, malah makin sejahtera. Sementara kita yang melakukan kebenaran, kok malah hidupnya menderita? Gak adil banget. Nah coba kita nanti akan pelajari ini. Tapi saat ini Cici aja kita percaya dulu deh. Percaya dulu bahwa seenak-enaknya kita jadi orang yang gak benar, seenak-enaknya kita jadi orang jahat, itu jauh lebih enak jadi orang yang benar. Kenapa? Alasannya kenapa? Kita lihat satu-satu. Yang pertama,
Orang yang hidup benar itu ada kedamaian dalam hatinya. Bukan artinya dia nggak punya masalah, ya enggak, dia punya masalah ada. Tapi apa? Tapi dia tuh hatinya damai gitu, nggak dihantui oleh rasa bersalah. Kenapa? Karena dia nggak berbuat kesalahan. Kalau tadi kita dengar atau banyak hari-hari ini kita dengar, ada banyak orang yang protes, kok kayaknya yang ngelakuin kejahatan lebih enak sih hidupnya? Kenapa kita kayak orang yang tertindas gitu yang melakukan kebenaran, kok justru lebih kayak mereka sih? Justru lebih asik mereka gitu hidupnya? Gak adil dong. Kok Tuhan tega sih ngebiarin itu? Tunggu dulu. Nah, tadi teman-teman bilang apa? Kok dia kelihatannya enak ya? Iya, kelihatannya mah bisa enak. Kelihatannya mah kayak bisa beli barang branded, bisa pergi kemana-mana yang dia suka, bisa posting foto dengan mewahnya gitu ya, mau di media sosial atau dimanapun. Tapi itu kelihatannya aja. Kita nggak pernah tahu kan apa yang ada di isi hatinya, apa yang lagi dia alamin. Bisa aja kan dia tuh di media sosial tuh dia kelihatannya tuh kayak happy, kayak satisfied with her or him life gitu ya. Tapi dalam hatinya tuh justru dia lagi menjerit gitu. Bisa kelihatannya baik-baik aja, hidupnya fine-fine aja. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi waktu malam, waktu dia sendirian di kasurnya. Hatinya seperti apa? Mungkin pas malam hari tuh hatinya deg-degan gitu, hatinya cemas, hatinya frustrasi, hatinya stres. Kita nggak pernah tahu yang kayak gitu karena emang nggak pernah ditunjukin aja sama orang yang bersangkutan. Mungkin saat kita lihat kehidupannya enak, justru di baliknya dia tuh lagi pakai narkoba, lagi ketergantungan sama obat, lagi ketergantungan sama obat penenang gitu ya, makanin obat penenang supaya dia bisa tidur setiap hari. Kita nggak pernah tahu tentang hal itu kan? Kita sibuk iri, padahal kita nggak tahu di belakangnya, di dalam hatinya orang itu lagi ngalamin apa. Dan kalau seandainya hipotesis kita bener gitu ya, orang itu happy gitu ya, mau di luar mau di dalam dia tetap happy, tapi dia jahat gitu, kita tahu dia jahat gitu. Nah teman-teman, dia bisa lolos di dunia ini, dia bisa nggak dihukum, dia bisa nggak ditangkap di dunia ini. Tapi nanti ketika waktu hidup di dunia ini berakhir, dia nggak akan bisa lolos dari dunia yang akan datang. Ketika Tuhan minta pertanggungjawaban, lu nggak bisa nutupin pakai kekayaan lu nggak bisa tutupin pakai kekuasaan lu, nggak bisa men. Jadi jangan takut, jangan merasa kok mereka nggak kena azab gitu ya. Enggak, itu tinggal tunggu waktunya aja. Nggak di dunia atau di dunia yang akan datang, tinggal tunggu waktunya aja. Jadi nggak usah iri, fokus saja lakukan kebenaran dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang sebelum kita masuk ke yang kedua ya, nih apa kata firman Tuhan tentang orang yang benar dan orang yang fasik dalam hal damai sejahtera. Kita buka di Yesaya 32 ayat 17. Di sini dibilang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu untuk orang-orang yang hidupnya benar. Tapi apa yang Tuhan bilang soal orang-orang yang hidupnya fasik, orang yang hidupnya jahat? Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Jadi lebih enak jadi orang benar kan teman-teman? Nah yang kedua, orang yang melakukan kebenaran adalah orang yang akan menikmati janji-janji Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Garis bawahi, janji-janji Tuhan yang indah. Memangnya ada janji-janji Tuhan yang gak indah, Ci? Semuanya kan indah. Tunggu dulu. Coba cek lagi, baca lagi deh, yakin. Janji-janji Tuhan tuh selalu semuanya yang indah-indah. Coba kita bahas ya. Janji-janji Tuhan itu gak semuanya tentang yang manis-manis, gak semuanya tentang yang indah-indah. Ada juga janji Tuhan tentang kehancuran dan kebinasaan bagi orang fasik. Contohnya nih kita bahas deh. Amsal 23 ayat 18. Ini ayat yang terkenal banget, kita pasti udah hafal gitu ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Apa yang reaksi kita waktu dengar ayat ini gitu? Yes, amin, amin, yes. Akan ada masa depan buat kita. Tunggu dulu. Apakah janji ini berlaku buat semua orang? Kalau kita baca di atasnya, janji ini tuh berlaku gak buat semua orang teman-teman. Tapi buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Baca di ayat 17. Dan di Amsal 24 ayat 14 itu ngejelasin lagi lebih spesifik. Janji Tuhan ini berlaku buat siapa? Kita buka ya, Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Dan apa sementara janji Tuhan buat orang fasik? Amsal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Lihat perbedaannya teman-teman? Dan mungkin kalau tadi kita cermati, kok beda ya? Katanya masa depan itu gak akan hilang, masa depan itu gak ada, dan harapan gak akan hilang tuh buat mereka yang takut akan Tuhan. Tapi kok di Amsal 24 dibilangnya buat orang-orang yang punya hikmat sih? Apa firman Tuhan teh ngaco gitu, pertentangan atau gimana? Enggak teman-teman, kalau kita baca di ayat yang lain, dibilangin kayak gini, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi kalau lu mau dapat hikmat, lu harus hidup takut akan Tuhan dulu. Jangan ngimpi mau dapat hikmat hidup kita masih jahat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat, janji Tuhan tuh gak berlaku buat semua orang. Awalnya Cici juga ngira gitu ya, oh semua janji Tuhan tuh indah, semua janji Tuhan tuh manis. Enggak, sampai Cici baca Ulangan, sampai Cici baca Bilangan, Yosua, Tuhan juga kasih bukakan gitu pemahaman yang baru. Enggak, janji Tuhan tuh enggak semuanya yang indah. Jadi ceritanya tuh gini, waktu dulu Tuhan bawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tuh bikin perjanjian sama bangsa Israel. Kalau kamu dengan segenap hati mengikut aku, kalau kamu mengikuti ketetapan-ketetapanku dengan setia, kamu tuh bisa menikmati segala yang baik dari negeri ini. Akan ada kesejahteraan, akan ada kedamaian. Tuhan bilang kayak gitu, itu janjinya manis. Teman-teman, enak kan kalau kita dapat kedamaian, kalau kita dapat kesejahteraan. Tapi Tuhan kemudian bilang lagi gini, ini juga janji yang berlaku buat kamu. Yaitu apabila kamu gak mengikut Tuhan lagi mengikut aku lagi dengan segenap hati, apabila kamu menyimpang, menyembah Allah-Allah lain, berubah setia sama Tuhan, dan gak menjalankan ketetapan-ketetapan itu dengan setia, Tuhan tuh akan biarkan bangsa-bangsa lain, yang bahkan bangsa Israel gak pernah tahu ada bangsa itu, yang bahkan gak pernah dilihat, gak pernah dibayangkan, tapi Tuhan akan datangkan bangsa-bangsa itu buat menjajah Israel, dan akhirnya mereka akan dibuang ke dalam pembuangan ke negeri-negeri itu. Mereka akan jadi budak di situ. Kalau apa? Kalau mereka melanggar perjanjiannya itu dengan Tuhan. Jadi hati-hati teman-teman. Firman Tuhan itu, janji Tuhan yang indah itu gak berlaku buat semua orang. Hanya buat orang-orang yang setia sama perjanjiannya, dan juga buat orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, sebelum Cici bahas tentang poin ini, kita lihat sama-sama tentang ini ya. Cici mau nanya nih. Nanti akan ada gambar yang ditampilin, kemudian kalian lihat gambar itu, tugasnya itu aja. Nanti Cici tanya ya. Nah, coba lihat gambar pertama. Oke, apa yang pertama kali kalian lihat? Si telur merah bukan? Kemana pandangan mata kalian tuh pertama kali tertarik gitu? Pasti sama si telur merah ini kan, mungkin kebanyakan ya, sama si telur merah ini. Next. Oke, yang mana yang paling menonjol, mana paling menarik? Atau mana yang paling mata kita tuh sekali lihat tuh langsung ngeliat ke arah situ gitu? Pasti yang lampunya nyala kan? Next, nih ini mulai agak memusingkan gitu ya. Nih lihat, ini di antara lautan manusia, kemana pertama kali mata kita tuh yang mana mata kita pertama kali ngelihat? Kebanyakan dari kita mungkin akan ngelihat si orang yang pakai jaket kuning ini yang lagi berdiri membelakangi orang-orang yang semuanya pada ngadep ke depan.
Kenapa? Dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Padahal ini manusianya banyak ya. Tapi kenapa mata kita tuh tertujunya sama si kuning ini gitu? Bahkan kalau kita lihat dalam versi kecilnya pun, mata kita tuh akan kelihatan gitu si kuningnya tuh. Dari jauh juga kelihatan yang kuning itu yang paling menonjol gitu. Nah, dari ilustrasi ini apa yang bisa kita tarik? Orang yang berbeda itu adalah orang yang disorot. Pernahkah kita berpikir ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan, kita juga adalah orang yang kelihatan beda di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disorot sama Tuhan. Bayangin deh, waktu Tuhan tuh lagi ngelihat ke bumi gitu ya. Tuhan lihat nih kayak gambar ini. Semuanya tuh hitam. Oh ini sama, ini jahat, dia juga jahat. Ini hidupnya serupa, ini juga hidupnya serupa. Semuanya hitam. Dan mungkin di situ Tuhan sedih gitu ya. Aduh, manusia zaman sekarang banyak banget yang hidupnya serupa sama dunia. Tunggu. Ternyata masih ada satu ya yang putih. Yang beda hidupnya dari dunia ini. Misalnya Tuhan lihat gitu ya. Ternyata di antara sekian banyak orang ada Willy ya. Yang hidupnya beda dari anak muda seusianya. Dia gak ngomong kasar. Meskipun itu ngomong kasar tuh udah dianggap biasa. Dia juga nggak nyontek meskipun mungkin teman-temannya yang lain tuh nyontek berjamaah gitu ya. Dia kok nggak nyontek ya, padahal kan PJJ ini kesempatan buat kita nyontek tuh gede gitu. Guru juga nggak akan tahu kok bisa ya dia beda. Tuhan pasti akan lihat, oh masih ada anakku yang nggak ikut-ikutan hidupnya sama dunia ini. Dan kita bisa bayangin betapa senangnya hati Tuhan bukan? Waktu Tuhan tuh mendapati masih ada orang-orang, masih ada kita yang setia. Masih ada kita yang gak mau ikut serupa sama dunia. Bayangin betapa senangnya hati Tuhan waktu Tuhan tuh ngelihat hal itu gitu. Dan bukan cuma Tuhan aja yang menyorot kita teman-teman. Tapi karena kehidupan kita berbeda, dunia juga orang-orang di sekeliling kita akan bisa lebih disorot sama mereka. Tapi harus hati-hati ya, jangan pakai kesempatan ini buat jadi kesempatan buat kita tuh meninggikan diri. Ini gue loh, beda loh hidupnya sama lu mah apaan gitu. Enggak, tapi pakai kesempatan ini ketika kita disorot, lebih disorot sama dunia. Pakai kesempatan ini tuh untuk memberitakan tentang Yesus, untuk menceritakan tentang Kristus. Kok bisa sih lu gak ikut-ikutan nyontek? Padahal kan yang lain semuanya nyontek. Kok bisa sih lu gak ikut-ikutan ngomong kasar? Padahal teman-teman lu kan udah biasa itu. Di situ kita bisa pakai kesempatan itu. Iya, gue gak ngomong kasar karena Tuhan kan ciptain mulut kita bukan buat ngomong kasar, bukan buat nyumpahin, bukan buat kasih kata-kata yang ngutuk orang lain. Tapi Tuhan ciptain mulut kita itu buat kita pakai untuk memberkati orang lain, buat membangun orang lain, buat kasih kata-kata semangat buat orang lain. Sehingga orang lain tuh yang tadinya down, bahkan yang tadinya udah mutusin buat udahlah gue mau ngakhirin hidup gue aja di dunia ini. Tapi karena perkataan kita, dia tuh kayak bisa, oh iya ya ternyata apa yang gue lakuin tuh sebenarnya gak ada artinya gitu. Ketika gue mutusin buat bunuh diri, ketika gue mutusin buat menyerah, itu tuh sebenarnya gue harusnya nggak kayak gitu. Nah itulah di situ kita bisa pakai kesempatan itu untuk kita bersaksi. Ingat, jangan pernah pakai kesempatan itu buat meninggikan diri, buat nunjukin siapa kita. Pakai kesempatan itu buat cerita tentang Kristus. Dan saya yakin ketika kita pakai kesempatan itu buat cerita tentang Tuhan, Tuhan tuh akan disenangkan juga lewat perbuatan kita. Itu yang ketiga ya teman-teman. Nah, masih banyak sih alasan-alasan lain kenapa kita jauh lebih enak jadi orang bener daripada jadi orang jahat, jadi orang gak bener gitu. Tapi kalau dibahas satu-satu kayaknya banyak banget ya, gak selesai-selesai. Tapi Cici sorotin 3 poin itu aja. Nah, terus yang kemudian, yang terakhir, apa sih yang sering kali jadi penghalang kita buat melakukan kebenaran? Ada banyak juga, tapi di sini Cici pilih satu aja yang menurut Cici tuh paling gitu ya, paling membuat kita tuh takut, membuat kita ciut, membuat kita gak berani. Yaitu apa? Terintimidasi oleh orang lain. Waktu kita
berusaha melakukan kebenaran, justru kita malah dikucilin, kita malah diejek, kita dianggap, lu mah sok suci apaan sih lu? Kita dianggap aneh, bahkan kita dianiaya. Bahkan seringkali karena gak tahan sama hal-hal itu, gak tahan ditolak sama orang-orang di sekeliling kita, akhirnya kita mutusin buat ngeblend aja, jadi satu aja dengan dunia ini. Kita terlalu takut gitu buat menyatakan kebenaran, padahal kita tahu kita harus melakukan hal itu. Tapi karena kita takut, kita gak mau ditolak, kita mutusin buat ngeblend sama dunia. Kenapa? Karena begitu kita ngeblend sama dunia, kita ikutin cara hidup mereka, kita akan diterima. Orang tuh bakal muji kita, lu gaul ya, hebat ya lu. Jadi itu alasan yang sering kali membuat kita lebih mutusin buat gak mau melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, ada gak teman-teman di sini yang hari-hari ini mengalami hal seperti itu? Dikucilin sama lingkungannya, dibully, diejek, dianggap sok suci. Kalau ada yang lagi mengalami hal ini, semoga ayat ini bisa jadi penghiburan buat setiap kita dan setiap kalian. Yohanes 15 ayat 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan udah kasih warning. Ya iya benar, karena kamu adalah milikku, karena kamu aku panggil, aku pilih. Dunia tuh pasti akan benci sama kamu. Karena dunia udah terlebih dahulu benci sama aku, kata Tuhan. Karena kalau dunia gak benci sama aku, dia juga pasti akan nerima kamu sebagai miliknya. Gak ada lagi tuh kita dianggap sok suci, gak ada lagi kita dikucilin. Pasti akan dengan senang hati gitu waktu kita melakukan kebenaran. Oh iya silahkan, oh iya justru harusnya seperti itu. Enggak, tapi justru anehnya sekarang malah kita dikucilin, kita dianggap sok suci. Malah melakukan kejahatan tuh kayak lebih keren gitu. Melakukan hal yang gak sepatutnya tuh malah lebih kayak dipandang wow. Tuhan kasih penghiburan itu buat setiap kita. Tuhan bilang wajar, gak apa-apa. Tapi Tuhan bilang orang yang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Matius 5. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ketika kita mampu mempertahankan kebenaran itu, sebenarnya kita adalah orang-orang yang berbahagia, teman-teman. Jadi jangan lagi merasa terintimidasi sama dunia, wajar kok, wajar. Kita tetap fokus aja lakuin kebenaran, kita tetap fokus lakuin apa yang bisa kita lakuin. Karena dunia bisa benci kita, dunia bisa gak suka sama kita. Tapi itu gak apa-apa. Selama apa yang kita lakukan itu bisa menyenangkan hati Tuhan, itu yang lebih penting. Dunia benci lu, orang-orang, kita gak bisa ngelarang orang buat gak benci sama kita. Kita gak bisa larang orang buat gak ngomongin kita. Kita gak bisa larang orang buat mereka gak nyakitin kita, gak bisa. Itu mah terserah mereka punya mulut. Tapi yang selalu bisa kita lakukan adalah kita bisa tetap baik sama mereka. Kita selalu bisa pilih untuk melakukan kebenaran daripada membalasnya dengan cara dunia, teman-teman. Nah, yang terakhir, tetaplah berpegang kepada kebenaran sekalipun kamu dibenci. Sekalipun kamu dikucilkan, sekalipun kamu dianiaya. Beranilah untuk tetap berdiri meskipun hanya seorang diri. Tetaplah berpegang teguh pada kebenaran itu. Dan terlebih ingatlah, tujuan kita melakukan kebenaran itu bukan buat kepentingan diri kita sendiri. Tapi motivasi yang terutama adalah karena kita cinta sama Tuhan. Kita rindu buat menyenangkan hatinya hari demi hari. Kita menyadari betapa besar pengorbanan Tuhan. Dan itu adalah respon kita sebagai bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Oke, firman Tuhan siang hari ini gak cici panjangkan, semoga bisa menjadi kekuatan buat setiap kita. Semoga bisa jadi jadi firman yang bisa memampukan kita untuk bisa menjalani hari-hari ke depan dan menghadapi tantangan yang dunia ini kasih. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami selalu bisa memilih Tuhan untuk jadi orang-orang yang mengikuti kebenaran atau enggak ya Bapa.
Kami selalu bisa pilih apakah kami memuliakan nama-Mu atau kami pilih untuk menyangkal Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa yang tetap setia melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun tantangannya berat, sekalipun kami akan dimusuhi, tapi biarlah Engkau yang berikan kekuatan, Roh Kudus yang berikan kemampuan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami, untuk kami boleh tetap lakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Berdoa buat anak-anak remaja-Mu, siapapun yang sedang menonton saat ini. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang taruhkan Bapa kedamaian-Mu, sukacita yang daripada-Mu Bapa, untuk mereka Tuhan boleh menghadapi setiap tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kegiatan kami juga selama seminggu ke depan, selama hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jauhkan kami daripada segala virus, sakit, penyakit atau apapun ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday guys.